Sekarang itu kan di sini bekas tanaman padi yang sudah lama tidak digarap. Jadi si tikusnya itu sekarang sudah banyak. Belum nemu cara yang pas gitu buat penanggulangan tikus. Daunnya mengkilat nih, kayak Lisa Blackpink. Di beberapa hari kemarin gitu ada hujan. Pas setelah hujan itu ternyata ada busuk di crop. Ada Erwinia. Terus kita ambil tindakan lah gitu. Kita menggunakan pakai bahan aktif tembaga. Dosisnya berlebihan. Jadi si tanamannya itu tidak mau tumbuh. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, tahukah Anda bahwa tanaman kembang kol ini pada awalnya merupakan tanaman atau tumbuhan liar ya berbatang lunak yang berasal dari dataran Eropa. Ya, yang dimana pada tahun kurang lebih 1860-an tanaman atau tumbuhan liar berbatang lunak ini dikembangkan oleh salah satu ilmuwan asal Amerika Serikat ya menjadi salah satu tanaman budidaya yang cukup digemari oleh petani kita sekarang ini. Ya memang karena memang pada dasarnya dari daerah subtropis, maka tanaman kembang kol ini pada awalnya hanya dapat tumbuh dan berkembang baik pada daerah dengan dataran yang cukup tinggi ya, atau daerah dataran tinggi, di mana ketinggiannya mencapai kurang lebih 1000 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Sekarang ini seiring majunya teknologi pemulihan tanaman, sekarang ini sudah banyak tersedia varietas-varietas tanaman kembang kol yang dapat ditanam di dataran rendah. Nah, salah satu contohnya adalah kebun tanaman kembang kol ini, yang dimana kebun tanaman kembang kol ini ditanam di daerah yang bertadaran rendah, yang dimana ketinggiannya hanya mencapai 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Dan kebetulan nih pemilik dari kebun tanaman kembang kol ini adalah salah satu sahabat saya ya, Kang Norit. Jadi nanti selanjutnya kita akan berbicara selain tentang apa ya, budidaya tanaman kembang kol itu sendiri, juga menariknya Kang Norit akan bercerita tentang pengalaman kegagalan beliau dalam menanam kembang kol di musim yang lalu. Loh, kok kegagalan? Ya nggak apa-apa, karena sahabat Mutiara, ada kalanya dari sebuah kegagalan banyak hal yang dapat kita pelajari. Ya, menarik kan? Ikuti saya terus. Udah berapa lama jadi petani, Kang? Kalau jadi petani sih semenjak keluar sekolah ya. Awalnya emang bukan dari pas keluar sekolah, kerja dulu di pabrik. Setelah beberapa tahun kerja di pabrik, udah istilahnya udah capek lah. Kalau udah capek, nah, malah kembali ke tani. Sawah, ke tani. Ya. Jadi keluar kerja langsung bertani. Ya. Bertani apa nih? Di sini kan bertani kebanyakan padi ya. Di awal-awal padi, setelah padi mencoba di Tumpang Sari, maksud bukan Tumpang Sari ya, tapi di Galengan, di Galengan itu menanam horti. Ada betul. Kacang panjang, ada timun, gambas dan lain-lain gitu, rotasi ganti-ganti. Setelah istilahnya ilmunya dapat lah gitu. Nah, bukan di Galengan lagi, tapi dieksklusifkan. Dibikin berapa kotak dijadikan horti ya. Dijadikan horti. Ya, memang gitu sahabat Mutiara, memang salah satu kebiasaan dari petani pangan khususnya padi ya. Jadi mereka itu kalau mencoba tanaman horti itu biasanya di Galengan dulu. Jadi makanya kayak tanaman gambas ya, tanaman kacang panjang itu salah satu apa ya, tanaman favorit petani, khususnya petani padi, khususnya untuk daerah Subang dan Kerawang. Nah, mulai belajar horti, kemudian berani tentang horti, mulai serius lah menanam khususnya tanaman dalam tanaman sayuran ya. Nah, langsung ke kembang kol atau ke mana dulu ini? Enggak, kalau kembang kol baru dimulai tahun kemarin, tahun 2022. Kalau nggak salah di sekitar bulan November tahun 2022. Pertama nanam itu sekitar 3.000
Dulu kacang panjang. Kacang panjang. Ya, kacang panjang. Sekarang kan Kendala di kacang panjang apa nih, Kang? sekarang itu di daerah Pantura, khususnya daerah sini ya, sudah endemik virus. Ya. Ya, akibat dari kutu kebulnya semakin masif, nggak bisa ketahan. Sekarang kebanyakan petani-petani kacang panjang itu mengeluh karena virus Gemini. Ada varietas yang bisa mengeluarkan yang kuat terhadap virus. Ya. Iya. Ya memang kalau untuk berbicara kacang panjang ini sendiri kan tidak berbeda dengan seperti cabai atau terong ya, atau mungkin juga sekarang itu kayak timun, melon juga. Ya sebenarnya kalau misalnya khususnya untuk di kacang panjang ini kan dia kalau misalnya daunnya kuning itu pasti buahnya kuning. Ya. Nah, diterima oleh pasarnya BS. Iya, gitu kan. jadi BS. Berbeda dengan tanaman seperti cabai atau terong yang lainnya, walaupun daunnya kuning ya memang buahnya, ya paling buahnya masih sama aja, cuma mungkin produktivitasnya memang agak sedikit berkurang. Nah, kan tanaman itu horti itu banyak ya. Selain kacang panjang, cabai, ya tanaman yang mungkin relatif lebih pendek kayak mentimun. Nah, kenapa memilih tanaman kembang kol atau Brassica oleracea ini, Kang? Nah, awalnya dari kan kalau kacang panjang itu memerlukan ajir ya, yang lumayan banyak juga. Nah, saya pikir mau nyari tanaman yang nggak usah pakai ajir. Ya. Gitu. Yang kedua dengar-dengar dari petani ya, sering lihat konten YouTube atau apalah gitu, ngelihat budidaya kembang kol itu lumayan menjanjikan gitu, apalagi kalau emang menanamnya luas gitu. Terus pemeliharaan juga dari serangan penyakit, serangan hamanya nggak sebegitu masif yang kayak di kacang panjang atau gambas dan yang lainnya. Cuman paling ulat, ulat gerayak atau ulat itu yang belang itu. Iya. Crocidolomia venana kalau bahasa kerennya. Ya, paling juga ada jamur gitu. Ya, Erwinia. Erwinia sama Santomonas ya yang bercakitan ya. Yang sekarang saya lihat tuh daun tanaman kembang kol yang sekarang nih ya, musim sekarang tuh mengkilat. Ya. Ya, Kang ya. Terus kalau misalnya saya lihat cropnya tadi, itu kalau misalnya dibelah, itu pasti si batangnya itu tebal. Ya. Terus si daunnya itu masif gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa aja nih yang dilakukan di budidaya di kembang kol sekarang musim sekarang ini, Kang? Kalau untuk pola pemupukan kita ya pola pemupukan sistem kocor. Ya, kocornya berapa hari sekali biasanya? Sama foliar. Untuk kocor kita menggunakan Karate Plus Boroni sama Mutiara 1616 untuk fase awal. Fase awal. Ya, frekuensinya di 10 hari sekali. 10 hari sekali. Dari umur pertama 5 hari, 15 hari, 25 hari. Nah, setelah kesananya kita menggunakan grower, tapi tetap untuk Karate Boroni kita tetap gunakan terus. Dosisnya sama Karate Boroni dari awal sampai ya sama kalau Karate Boroni. Kalau untuk NPK 16 sama grower ada peningkatan. Ya. Untuk foliarnya kita menggunakan pertama di awal-awal kita menggunakan Merauke Mag S. Terus umur berapa tuh biasanya, Kang? Dari umur ya dari awal-awal tanam gitu. Nah, kalau Mag S sih setiap kita foliar selalu menggunakan. Terus dari awal setelah itu sama Profit Hijau. Awal. Ya, awal Profit Hijau. Rotasinya sama 10 hari juga. 10 hari sekali. Ini selang ya. Selang. Sekarang ngocor kemudian 5 hari sekali, 5 harinya setelah ngocor kita foliar. Begitu seterusnya. Untuk fase perpindahan dari vegetatif ke generatif kita menggunakan Profit Merah. Setelah itu setelah Profit Merah kita menggunakan Profit Maxi. Luar biasa ya. Rata-rata kalau misalnya teman-teman saya ini mereka cuma fokusnya Profit Hijau sampai Profit Merah. Tapi memang betul juga kata Kang Nurit, karena kalau misalnya Profit Merah itu kan dia kandungan P-nya memang besar. Jadi proses pembentukan bunga itu memang lebih cepat, Kang. Nah, yang saya ya ini juga info buat sahabat Mutiara ya. Pernah kita hitung ya pola pemupukan Kang ini berapa totalnya nih. Itu kurang lebih sekitar 225 sampai 250 perak per tanaman nih, Kang. Karena dia rotasinya itu 10 hari sekali untuk pengecoran, terus foliarnya juga ya diselang dengan foliar ya. Ini bisa dijadikan salah satu acuan buat kita juga sahabat Mutiara jika sahabat Mutiara ingin mencoba untuk mulai berbudidaya tanaman kembang kol. Bertani itu kan tidak mungkin 100%
mulus semua nih. Nah sekarang kendala di musim ini apa nih? Kalau kendala di musim ini sekarang itu kan di sini bekas tanaman padi yang sudah lama tidak digarap. Jadi si tikusnya itu sekarang sudah banyak. Jadi kendalanya itu serangan tikus yang lumayan lah. Nah, itu bencana alam. Ya, itu. bencana lah kalau bagi petani gitu. Soalnya kalau dari ulat gitu gampang penanggulannya. Ya, betul. Ya, kalau tikus itu mah susah. Betul sekali. Mau cara gimana pun juga, aduh susah. Belum nemu cara yang pas gitu buat penanggulangan tikus. Ya karena kan apa rumahnya dibukbak apa di apa namanya digedor diketuk-ketuk ya datang dia. Sebenarnya sih tikusnya kebanyakan pendatang ya Kang ya. Ya lewat lah gitu yang di sana gitu kan. Kemudian di traktor dia udah pada keluar. Selain itu apalagi lihat yang segar-segar gitu, jadi pada ngumpul di sini daunnya mengkilat ya, kayak Lisa Blackpink. Kang, ini terus kalau penyakit sekarang gimana nih penyakit nih? Kalau serangan penyakit kan kalau di awal itu nggak ada serangan, soalnya saya nanam itu di pas musim kemarau yang panas-panasnya. Ya, berarti kecolongan lah. Ya, sekarang dari beberapa hari kemarin gitu ada hujan. Nah, pas setelah hujan itu ternyata ada busuk di crop, ada Erwinia. Nah, terus kita ambil tindakan lah gitu. Kita menggunakan pakai bahan aktif tembaga. Oke. Mantep ya. Walaupun ada serangan jamur, tapi serangannya tidak begitu parah lah, karena kita kan menggunakan Karate Plus Boroni yang ada kalsiumnya gitu. Jadi paling ditemukan ada 1-2 lah gitu, nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya bukan Karate Plus Boroni bisa mematikan hama atau penyakit, tapi sedikitnya meningkatkan toleransi tanaman terhadap serangan penyakit. Tapi ya tetap kita harus menggunakan, harus dikendalikan Kang. Kalau nggak dikendalikan kan yang namanya toleransi itu ada batasnya. Pada batas-batas tertentu dia tahan, tapi ketika dihajar terus ya namanya pasti dia akan patah nilai toleransi. Nah itu yang kita jaga. Makanya tetap ya pergunakanlah sebijak mungkin yang namanya penggunaan pestisida gitu Kang. Berapa sesi nih Jelajah Tani itu berbicara tentang keberhasilan terus kan, terkadang jadi gimana ya, bahwa kita tuh harus belajar enggak juga kan, bahwa dari kegagalan pun juga lebih banyak hal yang dapat kita pelajari. Justru ibaratnya orang cerdas itu belajarnya dari kegagalan gitu, prosesnya gitu. Jadi ya seperti itu kan. Terus bisa jadi gagal ya. Istilahnya petani itu harus tahu ilmunya. Saya nggak tahu ilmunya, terus karena tertarik, saya nyoba aja langsung nanam gitu. Terus nyari-nyari informasi tentang penyakit apa, hamanya apa. Nah, via YouTube lah ya, sama Google lah ya. Google. Nah, karena sudah ketakutan di awal gitu, terkena penyakit akar gada ketakutan akar gada. Saya menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga itu dosisnya berlebihan. Nah, jadi si tanamannya itu tidak mau tumbuh. Jadi malah kalau kata orang Sunda mah ngarentet. Betul. Jadi umur kembang kol sebulan itu masih kayak umur di bawah 15 hari. Iya, saya tahu. Jadi kecil terus saja. Pas saya tanya ke Kang Yohan gitu. Terus beliau balik tanya ini aplikasi apa aja gitu. Saya jawab menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga dengan dosis sekian. Kata Kang Yohan, aduh itu overdosis katanya. Ya, itu jadi kurang lebih 2,5 gram kalau nggak saya ada 2,5 gram ya per liter ya. Aplikasi teh ada yang dikocor sama difoliar, jadi double. Jadi mengakibatkan keracunan pada tanaman. Ya memang sahabat Mutiara. Jadi memang kan gini, fungisida berbahan aktif tembaga itu kan unsur logam. Ya memang kita harus hati-hati. Jangankan pestisida ya, pupuk aja yang jelas-jelas makanan buat tanaman ya. Kita ada yang namanya Vitoflex, itu kan mikrokombo unsur hara mikro seperti besi, mangan, seng, tembaga, terus juga boron sama molybdenum, itu merupakan senyawa logam. Kita pun juga ke petani ya memang harus hati-hati, walaupun itu unsur yang dibutuhkan tanaman, apalagi jelas-jelas itu pupuk ya, itu memang penggunaannya harus hati-hati karena kebutuhannya relatif sangat kecil. Kita saja untuk Vitoflex saja rekomendasinya itu 2,5 gram
sampai dengan 5 gram itu per tangki 16 sampai 20 liter. Lah ini 2,5 gram per liter. Ya itu, jadi hati-hati nih sahabat Mutiara dalam menggunakan baik itu pupuk maupun pestisida yang basisnya itu unsur hara logam. Oke, menarik ya. Jadi ada informasi yang dapat kita pelajari di sini. Jadi kesalahannya itu bukan secara budidaya, Kang, Ya. tapi salah satunya adalah teknis penggunaan suatu unsur hara atau pestisida. Jadi membuat tanaman itu keracunan. Saya yakin nih, udah beberapa di Jelajah Tani, di Kusnadi, terus di mana lagi kita pernah ya. Banyaklah banyak yang mulai tertarik nih untuk menanam tanaman kembang kol. Ada pesan nggak kira-kira untuk para petani yang baru mulai atau gimana? Silakan. Ya, ya. Untuk sahabat Mutiara, pesan saya, jadi bertani itu bukan hanya butuh modal saja, tapi juga butuh ilmunya juga gitu. Jadi ilmu yang komprehensif tentang tanaman apa yang akan kita tanam gitu, dari A sampai Z-nya, dari mulai pemupukan, terus pengendalian hama dan lain-lain, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Ya, sebagai kesimpulan saja ya sahabat Mutiara, meneruskan dari pesannya Kang Nurit, memang saya setuju sekali bahwa untuk meningkatkan taraf keberhasilan dalam usaha tani, kita sebagai petani itu harus memberdayakan semua sumber daya yang ada ya. Salah satunya adalah yaitu tadi informasi. Jadi untuk sahabat Mutiara dimanapun Anda berada ya, jika sahabat Mutiara membutuhkan informasi atau membutuhkan diskusi sampai mungkin pengawalan ya dalam berbudidaya suatu tanaman, ya jangan pernah merasa sungkan untuk menghubungi kami Agronomis PT Merauke Tetap Jaya. Kenapa? Karena Anda bertani, kami ada. Ya, support terus NPK Mutiara TV ya. Saya Yohan, saya Agronomis PT Merauke Tetap Jaya. Tetap Jaya Pertanian Indonesia. Salam Mutiara.